Siap duduk sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Muhammad Kapawi Guna, Muhammad Randy Ardiansa, Muhammad Repa Agustian, Muhammad Rofi, Nabila Septiani,
diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian dan proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Kemudian yang ketiga, kalian ini diharapkan mampu menjelaskan pentingnya proses fotosintesis. Dengan manfaat kalian mempelajari materi ini, kalian ini mengetahui manfaat tumbuhan dari bumi ini. Ibu ada gambar? Gambar apa tadi? Tumbuhan itu bunga. Coba sebutkan bagian-bagian tubuh dari bunga mawar ini. Masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan. Ibu ada satu pertanyaan bagi kalian. Apa yang akan manusia lakukan ketika mereka merasa lapar? Makan. Apa yang akan dilakukan hewan ketika mereka merasa lapar? Lalu apa yang akan dilakukan oleh tumbuhan ketika mereka merasa lapar? Makan. Sama hewan dan manusia akan melakukan akan makan ketika mereka merasa lapar. Begitupun dengan tumbuhan akan makan ketika mereka merasa lapar. Lalu bagaimana tumbuhan ini memperoleh makanan? Masak. Sedangkan si tumbuhan ini kan makhluk hidup yang tidak berpindah-pindah tempat seperti kita, tidak mempunyai lambung, tidak mempunyai mulut, dan tidak mempunyai sistem pencernaan lainnya seperti kita, seperti manusia dan hewan. Nah, yaitu dengan cara melalui fotosintesis. Nah, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis ini adalah cara atau metode atau cara tumbuhan dalam memasak makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, saudara kalian, tanaman di sekitar kita bergerak mencari sinar matahari. Coba pernah kalian melihat tumbuhan yang bergerak mengikuti cahaya matahari? Pernah. Itu membuktikan bahwa tanaman itu untuk mendapatkan makanannya membutuhkan cahaya matahari. Proses apa tadi? Perkembangan dan pengembangbiakan si tumbuhan. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang fotosintesis ini, mari kita simak tayangan video. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu,
Kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, atau pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang 3-4 daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk membuat air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Itu merupakan proses fotosintesis. Ada yang kalian tanyakan? Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada tumbuhan di daratan saja yang melakukan fotosintesis? Apa tadi pertanyaannya? Apa ada tumbuhan di daratan saja yang melakukan fotosintesis? Apa hanya tumbuhan di daratan saja yang melakukan fotosintesis? Nah, sebetulnya penghasil oksigen terbesar di bumi ini tidak hanya dilakukan oleh tumbuhan yang ada di daratan saja, tetapi penghasil oksigen terbesar di bumi juga dihasilkan dari lautan, yaitu hasil fotosintesis dari plankton. 80% oksigen dihasilkan dari lautan, dari hidup plankton. Pertemuan kemarin sudah membentuk kelompok. Nah,
untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah belum? Sudah, silakan kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Mulai dari kelompok A, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah cara tumbuhan memasak makanannya sendiri. Proses fotosintesis berawal dari akar mineral air disalurkan ke daun, kemudian CO2 diserap oleh sinar mata. Air dan karbon dioksida dimasak oleh cahaya matahari. Proses tersebut menghasilkan glukosa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini karbohidrat, di sini Coba perlihatkan kepada temannya. di sini karbohidrat, di sini cahaya matahari, di sini karbon dioksida, di sini air, di sini oksigen. Supaya kalian lebih semangat lagi, kita ikuti fotosintesis. Berdiri semua. Siap? Satu, dua, tiga. Ayo kita belajar tentang fotosintesis. Tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Yang dibutuhkan dalam fotosintesis energi matahari, CO2 dan air. Klorofila dan daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun. Apa saja rangkaian tadi dalam daun disatukan ke daun. Melengkapi prosesnya. Klorofila dan daun melengkapi prosesnya. Hasil monohidrat dan karbohidrat. Tadi kalian telah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian dan semua jawabannya benar. Tadi kelompok A disuruh untuk menjelaskan proses pengertian dan proses fotosintesis. Tadi pengertian fotosintesis apa? Pengertian metode atau cara tumbuhan dalam memasak makanannya sendiri. Prosesnya, bagaimana proses fotosintesis? Diawali dari akar mineral air, kemudian disalurkan ke daun, kemudian si karbon dioksida diserap oleh stomata. Nah, setelah kumpul si air, kemudian karbon dioksida, lalu dimasak melalui bantuan cahaya matahari. Nah, dari proses tersebut menghasilkan oksigen dan glukosa. Kalau tadi kalian mengisinya secara kelompok, nah dulu di sini ada pertanyaan yang soal
untuk dikerjakan secara individu. Kalau tadi secara kelompok, kalian mengerjakan sekarang secara individu. Jangan lupa kasih nama. Kesimpulannya pada pembelajaran kali ini itu manusia dan hewan tidak akan bisa hidup tanpa tumbuh. Kita mempelajari materi atau mempelajari materi hari ini, apa yang kalian rasakan? Apa materi yang kalian pahami? Ya, fotosintesis prosesnya. Apa yang kalian tidak pahami dari materi ini? Ya, berarti mengerti semua ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa manusia mengubah bentuk energi.